Pemirsa, Senator J.D. Vance terpilih menjadi kandidat calon wakil presiden dari Partai Republik yang akan mendampingi Donald Trump. Keputusan ini diambil pada konvensi Partai Republik. Seolah mengikuti tren yang ada di berbagai dunia, Vance merupakan cawapres termuda dalam sejarah pemilu Amerika sejak majunya Richard Nixon pada Pilpres tahun 1952. Berikut liputan tim VOA untuk Anda. Senator J.D. Vance has the overwhelming support of this convention. Pengumuman Senator J.D. Vance sebagai calon wakil presiden saat Konvensi Nasional Partai Republik di Milwaukee akhirnya menjawab pertanyaan soal siapa yang bakal mendampingi mantan Presiden Donald Trump dalam Pilpres November. Senator asal Ohio ini mewakili identitas Rust Belt, kawasan yang tadinya pusat industri namun kini terpuruk, sehingga banyak warganya merasa resonansi dengan slogan kampanye Trump yaitu Make America Great Again. Membuat Amerika negara hebat lagi, sering disingkat MAGA. Of the options that former President Trump had available to him, Senator Vance was the one who is probably the most closely associated with President Trump's MAGA style and philosophy. And so I think that President Trump is hoping is that he will help energize some voters to vote who might not otherwise vote, that he will appeal to people who have a similar background as Senator Vance comes from. J.D. Vance pertama dikenal luas lewat autobiografinya, Hillbilly Elegy, yang mengisahkan masa kecilnya di tengah kemiskinan dan keterpurukan ekonomi di Middletown, Ohio. Vance lalu berkarir di Korps Marinir, lulus dari The Ohio State University dan Yale Law School, dan berkarir dalam modal Ventura sebelum akhirnya terjun ke politik. Tadinya, Vance adalah suara vokal anti-Trump yang pernah menyebut mantan presiden tersebut tokoh tercela dan bahkan Hitlernya Amerika. Tapi kini, ia balik menjadi pendukung kuat Trump. Dan tak lama setelah penembakan Trump di Pennsylvania, J.D. Vance menyalahkan retorika Presiden Joe Biden atas percobaan pembunuhan ini. Penembakan terhadap Donald Trump yang terjadi saat ia berkampanye di Pennsylvania membayang-bayangi proses Konvensi Nasional Partai Republik di Milwaukee ini. Meski insiden ini mengejutkan, insiden ini justru menguatkan dukungan dari sekitar 2.400 delegasi yang memberikan suaranya terhadap Donald Trump untuk maju sebagai capres dan maju bertarung dalam Pilpres AS melawan petahana Presiden Joe Biden. Merespon pemilihan Vance, Presiden Biden menyebut cawapres Partai Republik itu sebagai seorang tiruan Trump. Sementara demonstran yang berdemo tak jauh dari lokasi konvensi tetap menyoroti sosok sang capres. I came down because I thought it was important to remind people that we have two candidates and one of the candidates has 34 felony counts against them. Tapi pemilihan Vance kembali menyemangati masa Partai Republik. The question is not about the past, the question is about the future and how we move forward as a country and the issues impacting the American people. Berusia 39 tahun, J.D. Vance adalah sosok termuda di antara tokoh-tokoh yang selama ini diproyeksikan sebagai calon wapres pendamping Trump. Dari Milwaukee, Wisconsin, Rio Tuasikal, Randy Wicaksana, dan tim VOA.